Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan itu berarti kita percaya bahwa hidup tidak berhenti pada liang kubur, seperti pikiran orang-orang Saduki. Tetapi kita percaya bahwa iman kebangkitan itu adalah hidup orang percaya berlanjut di dalam hadirat Allah. Karena apa? Karena relasi, karena hubungan, kasih antara Allah dan manusia itu tidak dapat diputuskan oleh maut. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesaksian terbesar orang percaya bukanlah kata-kata indah, tetapi keyakinan yang tenang di tengah kematian dan penderitaan bahwa Allah itu adalah Allah kita yang hidup. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Jadi setiap kali ketika ada duka cita, ketika ada kemalangan, ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal, kali ini kita sebagai orang yang percaya harus menguatkan mereka yang sedang berduka. Setiap kali ada orang yang berduka atau orang yang sedang berada di dalam penderitaan atau pencobaan, mari kita kuatkan mereka. Karena ketika kita menguatkan mereka, mengingatkan saudara-saudara kita di situ sedang mempersaksikan bahwasanya Allah adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang dibacakan di dalam petunjuk hidup baru kita, Rasul Paulus di sini mengatakan dan mengingatkan kepada kita dalam surat Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kebangkitan itu tidak berhenti pada pengakuan di mulut. Saat kita mengatakan dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada kebangkitan daging, lalu kita sesuai dengan konvensi berubah kebangkitan orang mati. Artinya ini tidak hanya kita ucapkan sekedar lewat kata-kata saja Bapak Ibu Saudara. Tidak berhenti di mulut tentang kebangkitan daging atau tentang kebangkitan orang mati. Tidak. Tetapi kata-kata itu harus dilanjutkan, harus tampak, harus terlihat di dalam kehidupan kita. Di dalam pola pikir kita, di dalam gaya hidup kita. Artinya, kata kebangkitan ini bukan hanya sekedar dogma gereja. Kata kebangkitan ini bukan sekedar kata-kata di dalam pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu, kata kebangkitan ini Bapak Ibu harus menjadi transformasi. Harus jadi perubahan. Harus tampak di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya pendeta? Karena hidup orang yang berada di dalam kebangkitan. Pertama, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Karena hatinya telah dibersihkan oleh Yesus lewat kematian di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di dalam kebangkitan tidak lagi hidup untuk fokus kepada dunia yang fana, tetapi menatap pada perkara-perkara yang di atas, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan yang telah membangkitkannya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, percayanya Bapak Ibu sudah dibangkitkan dari dosa? Percaya? Puji Tuhan. Karena itulah seharusnya yang kita imani bahwasanya kita telah dibangkitkan dari dosa. Dosa kita itu telah dikubur dalam-dalam. Artinya kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu seharusnya iman kebangkitan itu haruslah mengubah arah hidup kita. Dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Dari kegelapan yang begitu pekat menuju terang yang begitu cemerlang. Dan dari keputusasaan menuju pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara,
di saat pergumulan, baik dalam ekonomi, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, itu menghantui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari ingat, aku adalah orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Pergumulan-pergumulan itu tidak dapat mematikan aku. Sebagai orang percaya itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Sebab kita adalah orang yang percaya kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati. Sebab Allah kita hidup, Ia memperhatikan kita. Sebab Allah hidup, Ia menyertai kita. Sebab Allah hidup, Ia memberkati kita. Jadi jangan biarkan pergumulan kita itu membuat kita jadi mati rohani. Jangan biarkan pergumulan kita itu membuat hidup kita jadi jauh dari Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, disinilah iman kebangkitan yang mengubah arah hidup kita. Dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Juga Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi saya juga akan meninggalkan status yang lama. Menjadi memiliki status yang baru. Jadi ini saya berkhotbah sebagai pendeta yang lajang. Mungkin nanti di tanggal 23 saya berkhotbah sebagai pendeta yang sudah berkeluarga. Artinya yang lama itu harus ditinggalkan, yang baru harus dikapai. Begitulah juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau yang gelap-gelap jauh itu, gak usah kita suka di dalam kegelapan. Karena kita adalah anak-anak terang. Hiduplah di dalam terang. Sukalah kepada hal-hal yang terang. Karena dari kegelapan menuju terang. Itulah gereja. Apa itu gereja? Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang kemuliaan Allah. Siapa itu? Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah kesaksian, mempersaksikan, menceritakan itu dimulai. Jadi ketika dunia melihat Kristus yang bangkit dalam diri kita sebagai orang percaya, di mana wah benar-benar ini adalah orang yang beriman, orang yang telah dibangkitkan dari kegelapan dosa menuju terang kemuliaan Allah. Oleh sebab itu dalam bacaan Alkitab kita Bapak Ibu yang dibacakan oleh Diaken Boru Damanik tadi dalam Mazmur 17 ini mau menggambarkan iman yang berpengharapan dan teguh di tengah ancaman. Makanya pemazmur katakan, perhatikanlah suaraku yang benar ya Tuhan, Engkau telah menguji hatiku. Lewat mazmur ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa iman kebangkitan tidak berarti hidup kita tanpa pergumulan. Tetapi yang mau dikatakan, di tengah pergumulan, orang yang benar, orang yang percaya, akan tetap berdoa dan berpegang pada keadilan. Jadi disinilah kesaksian iman kebangkitan kita diuji Bapak Ibu. Apakah kita masih setia berdoa walaupun doa kita belum dijawab? Apakah kita masih berharap saat harapan seolah-olah tampak hilang? Iman yang bangkit adalah iman yang tidak menyerah. Mari kita belajar seperti pemazmur, di mana ia terus berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah yang adil akan menegakkan kebenaran dan membela umat. Jadi ketika kita tetap berdoa di dalam kesetiaan, dunia akan melihat bahwa kita percaya pada Allah yang hidup dan Allah yang mendengar. Dan itulah kesaksian iman yang bangkit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekeliling kita, harus kita akui sebenarnya bahwasanya dunia pada saat ini dipenuhi dengan tanda-tanda kematian rohani. Apa saja pendeta? Kematian kasih, kematian kejujuran, kematian pengharapan. Banyak sekali itu terjadi dalam kehidupan orang beriman. Kasih itu tidak lagi mulai tampak. Pengharapan kepada Tuhan sudah mulai kendor. Bahkan juga kejujuran sudah sangat sulit ditemui di dalam kehidupan dewasa saat ini.
Tetapi lewat khotbah ini Bapak Ibu, mau diingatkan kepada saya sebagai penyampai firman, juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya Tuhan Allah itu memanggil kita untuk menjadi saksi kehidupan di tengah dunia yang mati. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, dengan kesetiaan. Mari kita belajar untuk jujur dalam pekerjaan. Mari kita setia di dalam pelayanan. Baik pendeta, penatua, diaken yang melayani, baik Bapak Ibu jemaat yang memilih, yang diberi tanggung jawab untuk melayani. Dan mari kita belajar untuk taat di dalam penderitaan. Karena apa? Karena kesetiaan Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda bahwasanya kita hidup bagi Allah, bukan bagi diri sendiri. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Sebab Rasul Paulus mengatakan, ketika kita hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita mati untuk Tuhan. Artinya baik hidup, baik mati, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Makanya itu belajarlah kita untuk boleh setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu caranya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dengan pengharapan. Artinya, walaupun terasa berat sekali pergumulan hidup kita itu, rundut sekali untuk menjalani kehidupan, mari kita belajar untuk tidak menyerah. Sebab iman kebangkitan itu memberi kita kekuatan untuk berkata, aku tahu penebusku itu hidup. Pengharapan yang teguh Bapak Ibu, itu adalah kesaksian yang membangkitkan semangat orang lain. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan kasih yang hidup. Jadi ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi musuh, ketika kita menolong yang lemah, ketika kita menjaga ciptaan, kita sedang memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Karena kasih yang hidup itu adalah bukti bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu, sebenarnya ketika saya belajar teologi selama 5 tahun dan dibarengi dengan pelayanan sekian tahun, di sini saya mengambil sebuah pelajaran bahwasanya dunia ini nggak perlu banyak teori-teori teologi. Yang perlu bagi dunia, yang perlu bagi orang percaya adalah hidup dengan iman kebangkitan. Sebab secara sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Ini kan yang dibahas dalam teks ini bicara soal teologi, bicara soal dogma, bicara soal agama. Di mana orang-orang Saduki memiliki dogma, memiliki ajaran, memiliki pemahaman. Kalau orang sudah mati, mati saja. Gak ada lagi cerita kehidupan kedua. Tapi Yesus ajarkan kepada kita bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bahwasanya akan ada yang namanya kehidupan, kebangkitan setelah kematian. Mungkin dalam teologi masa kini ini menjadi sebuah perdebatan antara teolog-teolog yang S3 sampai profesor di sana. Tapi satu hal yang saya renungkan, dalam kehidupan orang percaya, tidak perlu banyak-banyak memahami perkara-perkara teologi. Cukup memahami satu hal. Iman kebangkitan. Bahwasanya Kristus telah bangkit, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga dibangkitkan melalui Yesus Kristus untuk boleh menjalani kehidupan, menanggalkan kehidupan lama dan merengkuh kehidupan yang baru untuk dipraktikkan di dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana caranya? Ketika Yesus mengampuni, kita pun belajar mengampuni. Ketika Yesus mengajarkan, ketika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu, kita belajar mengasihi musuh. Ketika Yesus katakan lewat Rasul Paulus dalam Galatia 6, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban sesamamu, belajar kita menolong sesama kita. Ketika Yesus ajarkan, peliharalah seluruh ciptaan, kita belajar mencintai lingkungan kita. Karena dengan demikian, kita sedang mempersaksikan iman kebangkitan. Bapak, Ibu, Saudara,
Yesus menolak sebuah pandangan dunia yang pesimis yang menegaskan bahwa hidup sejati berasal dari Allah yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mau ingatkan kepada kita sebenarnya, kita tidak boleh hidup seperti orang mati yang berjalan. Contohnya gimana? Gak boleh kita hidup tanpa arah. Gak boleh kita hidup tanpa kasih. Gak boleh kita hidup tanpa iman. Tapi yang Yesus mau adalah, marilah kita hidup dengan tujuan dan arah kepada Kristus. Marilah kita hidup dengan kasih di dalam dunia ini. Marilah kita hidup dengan iman kepada Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, marilah kita memperlihatkan kepada dunia bahwa Yesus itu sungguh hidup di dalam hidup kita. Bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi lewat cara hidup kita setiap hari. Makanya dalam petunjuk hidup baru dikatakan, carilah perkara yang di atas. Berdoalah dengan tekun seperti pemazmur. Dan juga hidup dalam kasih dan pengharapan di tengah dunia yang putus asa. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, cara kita mempersaksikan iman kebangkitan. Iman yang membawa terang Kristus ke setiap sudut kehidupan. Jadi mari kita tinggalkan pandangan orang-orang Saduki yang mengatakan tidak ada lagi hidup setelah kematian. Tapi pada hari ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwasanya ada pengharapan setelah kematian, yaitu hidup bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah yang menjadi iman kita. Bahwasanya kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Lalu pendeta, apakah di sana nanti ada kawin mengawinkan? Apakah di sana ada nikah lagi? Lalu bagaimana dengan pandangan itu? Sudah jelas Yesus katakan bahwasanya di sana tidak ada lagi kawin mengawinkan. Tapi kita di sana akan bersama-sama dengan Allah di dalam hadiratnya yang kudus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus, sebab Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Karena itu, siapa yang telah dibangkitkan bersama Kristus, hiduplah untuk memperlihatkan kasih, hiduplah untuk memperlihatkan pengharapan, dan hiduplah di dalam kesetiaan sebagai kesaksian bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan untuk menunjukkan kasih, pengharapan, dan iman. Tuhan memberkati, kita berdoa.